Sosok para hantu atau arwah yang kembali mengganggu orang-orang yang ada di muka bumi ini itu dikarenakan Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita hari ini akan membahas seputar dunia horor. Kalau membahas tentang horor, hantu-hantuan, hal-hal mistis yang menakutkan, Indonesia sama Thailand tuh udah paling juara menurut gue. Karena bermacam-macam hantu, bermacam-macam film hantu itu banyak tercipta dari dua negara ini. Dari negara luar juga banyak yang serem, cuman menurut gue seremnya lebih ke fantasi ya, kayak hantu badut lah, hantu anak kecil boneka gitu ya. Kalau ini memang seperti manusia yang mukanya borok gitu kan, sender bolong atau hantu tanpa kaki, tanpa tangan gitu lah. Itulah jenis-jenis hantu yang ada di Indonesia dan Thailand, mirip-mirip ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang sedikit berbeda, yaitu hantu-hantu yang berasal dari Jepang. Gue gak paham nih, kenapa di setiap beda-beda negara hantunya beda-beda. Menurut kalian kenapa nih geng? Kalau kalian ke Cina kan ada vampir, ada hantu naga-nagaan gitu ya, menjelma gitu kayak cewek jadi ular gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang hantu Jepang, sebenarnya banyak juga hantu Jepang yang menyeramkan. Oke, hari ini kita akan bahas satu persatu hantu-hantu menyeramkan yang berasal dari Jepang. Oke, langsung aja. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di Kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten Kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu kalian akan diarahkan ke fanspage Jerry yang sudah terverifikasi, dan kalian bisa menonton video-video konten dari Kamar Jerry dan What's Good TV di sana. Yang pertama, kita akan membahas hantu Jepang yang bernama Amazake Baba. Sosok hantu ini sempat menghebohkan Jepang, dan hantu ini berasal dari prefektur Aomori dari masa setelah Perang Dunia Kedua. Ya, ini sebuah kisah yang sangat jadul ya, geng. Konon, rumah warga di sana diketuk berkali-kali secara perlahan dengan suara ketukan yang sangat lemah, geng. Jadi kehadiran dari hantu Amazake Baba ini kurang lebih kayak gitu. Lalu, ketika warga setempat mendengar suara tersebut dan membuka pintu rumahnya, tiba-tiba di hadapan mereka atau di balik pintu yang mereka buka ada sesosok nenek-nenek tua yang bungkuk, di mana seluruh wajah bahkan sampai tubuhnya dilumuri darah, geng. Hal yang menakutkan tuh bukan cuma dari perawakannya, geng, namun juga ada sebuah hal yang harus dipenuhi oleh si pembuka pintu ketika mereka bertemu dengan sosok hantu ini, yaitu si hantu akan meminta minuman khas Jepang yang bernama sake. Minuman itu salah satu jenis minuman alkohol yang beralkohol dari Jepang ya, geng. Jika si pembuka pintu memberikan minuman tradisional sake tersebut kepada si hantu ini, maka dia akan pergi dengan tenang. Namun, jika si pemilik rumah atau si pembuka pintu tidak memberikan apa yang dia minta, maka kutukan akan terjadi dan si pembuka pintu akan menerima akibatnya, yaitu dia sakit-sakitan bahkan sampai mengalami kematian, geng. Cukup membuat kita merasa aneh. Mungkin bagi orang Indonesia mendengar hal ini tuh rada konyol dan rada lucu. Masa ya hantu minta alkohol gitu kan. Cuman inilah yang terjadi. Alkohol yang dimaksud bukan seperti alkohol yang kalian bisa dapatkan di warung-warung, tapi ini merupakan minuman tradisional khas Jepang, dan ini bisa dibilang sakral bagi warga Jepang. That's why ketika ada isu-isu tentang hantu ini, bukan menjadi hal lucu ketika minuman tradisional khas Jepang tersebut dikaitkan dengan hal mistis, begitu. Hantu selanjutnya bernama Funa Yurei. Oke, Jepang adalah negara yang dikenal dengan kekayaan laut, dan lautnya itu sangat luas, geng. Itulah mengapa banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan mistis dan spiritual itu kadang diceritakan berkaitan dengan laut dan kapal-kapal. Salah satunya adalah Funa Yurei. Ini adalah sesosok hantu pelaut yang sesekali mereka itu menampakkan sosoknya untuk menakutkan
menakut-nakuti bahkan meneror para nelayan, geng. Lalu dikabarkan kalau hantu Funa Yurei ini terkadang menenggelamkan kapal-kapal para nelayan ini hanya untuk mencari teman. Siapakah sosok Funa Yurei ini? Tersiar kabar di kalangan warga Jepang, Funa Yurei ini adalah sesosok wanita yang dahulunya diperkosa oleh para bajak laut dan akhirnya mayatnya ditenggelamkan di lautan Jepang. Lalu jadilah arwah dari sosok wanita ini menghantui kapal-kapal, terutama kapal-kapal yang di dalamnya tuh mayoritasnya adalah laki-laki dan tidak ada perempuan sama sekali di sana. Hantu Funa Yurei ini dikabarkan pernah menampakkan diri itu pada tahun 1969 di lautan dekat prefektur Kanagawa, dan bahkan di tahun 1954 sebuah kapal yang bernama Toyamaru konon ditenggelamkan oleh sosok hantu Funa Yurei ini. Cukup mengerikan ya, geng. Cuman kayak mungkin hanya kalangan para nelayan atau para pelaut yang pernah mengalami pengalaman bertemu dengan hantu ini mungkin. Untuk orang-orang di pesisir pantai atau orang-orang yang ada di daratan mungkin ya tidak terlalu mengenal sosok hantu ini. Hantu Hanako. Hantu Hanako ini adalah sesosok hantu yang cukup eksis dan sering sekali muncul di berbagai cerita manga atau anime maupun di film-film Jepang, geng. Jadi hantu ini cukup populer di negara kita Indonesia. Jadi di Indonesia bagi orang-orang yang senang menonton film anime, manga, atau film-film Jepang, hantu ini cukup populer bagi mereka. Hanako ini adalah seorang anak kecil wanita yang menghuni sebuah toilet. Dikabarkan sosok hantu anak kecil ini tidak akan muncul sama sekali kecuali ada yang berniat untuk memanggil dan ingin bertemu dengan sosok hantu kecil ini. Cara memanggil Hanako ini cukup mudah, yaitu dengan cara mengetuk pintu toilet ketiga dari ujung di setiap toilet yang ada di sekolah-sekolah dasar di Jepang dan sambil berkata, "Hanako, apakah kamu di sana?" Setelah itu, si pengetuk pintu akan mendengar suara menyeramkan dari sosok hantu Hanako ini. Namun bagi mereka yang tetap penasaran, ingin melihat sosok hantu anak kecil ini, mereka akan membuka pintu toilet tersebut dan di sana sang pembuka pintu akan bertemu dengan sosok anak kecil berambut pendek, berwajah pucat, dan berbaju merah. Namun dikabarkan sosok hantu Hanako ini tidak hanya sekedar menakut-nakuti, geng. Bagi orang-orang yang tidak waspada dengan kehadirannya, dia mampu menarik orang tersebut ke dalam ruangan toilet tersebut dan menghabisi nyawa si orang yang mencoba untuk melihat sosok Hanako ini. Bagaimana menurut kalian? Cukup menyeramkan hantu ini? Atau ada yang menjadikannya lelucon? Kayak ya kan cuma anak kecil bisa dilawan atau sebagainya. Kita orang Indonesia kayaknya gak takut apa-apa ya. Oke. Kita lanjut ke sosok hantu lainnya. Sosok hantu Hikiko. Banyak tersebar kalau sosok para hantu atau arwah yang kembali mengganggu orang-orang yang ada di muka bumi ini itu dikarenakan masih menyimpan dendam dan kemarahan atau rasa kepenasaranan terhadap orang yang dia benci gitu, geng. That's why dia kembali gitu ya. Begitu juga dengan sosok hantu Hikiko ini. Hantu Hikiko ini banyak menginspirasi kemunculan hantu-hantu di Jepang lainnya seperti Hanako dan hantu-hantu dalam film horor paling menyeramkan seperti The Ring. Hikiko ini digambarkan dengan sosok anak perempuan berambut hitam panjang dan berkulit pucat dengan wajah yang tertutup dengan rambut panjangnya gitu ya. Sosok Hikiko ini adalah seorang anak gadis muda yang semasa hidupnya itu sangat sengsara karena dia disiksa habis-habisan oleh kedua orang tuanya, geng. Dan juga dia itu terus-menerus dihina, dibully, dan dimusuhi oleh kalangan teman-temannya. That's why dia memutuskan untuk bunuh diri karena depresi dan keputusasaannya akan kehidupan. Namun kalau kita lihat ya, geng, sosok hantu Hikiko ini sangat-sangat mirip perawakan atau bentukannya dengan hantu yang ada di Indonesia, yaitu kuntilanak. Menurut kalian gimana, geng? Apakah cukup menyeramkan untuk kita warga Indonesia melihat sosok hantu Hikiko ini?
Oke, hantu selanjutnya bernama Jikininki. Jika di negara barat mereka menyebut sesosok hantu dengan sebutan zombie, maka hantu Jikininki ini bisa disebut dengan zombie versi Jepang, yang mana sosok menyeramkannya hampir mirip seperti mayat hidup dengan beberapa bagian tubuh yang sudah membusuk. Bedanya dengan zombie yang ada di negara barat, Jikininki ini tidak sama sekali mengincar para manusia-manusia yang masih hidup, melainkan dia hanya memangsa mayat-mayat manusia, geng. Sebenarnya Jikininki ini adalah sesosok manusia biasa yang akhirnya berubah wujud menjadi versi zombie kayak gini. Itu dikarenakan mereka mendapatkan sebuah kutukan karena keserakahannya semasa mereka hidup. Lalu setelah mati, ia dibangkitkan kembali sebagai sosok Jikininki ini. Sosok hantu ini mampu merubah dirinya menjadi manusia biasa atau menjelma menjadi manusia biasa pada siang hari. Lalu pada malam harinya, dia akan kembali berubah menjadi sosok zombie yang akan memangsa para mayat manusia. Seperti cerita Dracula, di mana pada siang hari menjadi manusia biasa, lalu pada malam hari akan berubah menjadi sosok hantu yang sangat menyeramkan.